Ku juga seekor harimau putih. Tapi aku adalah seekor harimau hitam kecil. Ayahku yang marah pada ibuku. Menggantung dan mencambuknya selama 3 hari 3 malam. Lalu menghajar simpan setetangga selama 7 hari 7 malam. Tapi tetap tidak bisa mengetahui garis keturunanku. Karena marah, dia meninggalkan rumah. Meninggalkan aku dan ibuku. Serta seorang adik harimau. Hanya saja menurutku, adik harimau ini agak bodoh. Saat aku baru berusia 1 bulan. Suatu hari ibu harimau pergi berburu. Meninggalkan aku dan adik harimau bermain di dalam gua. Adik harimau yang suka bermain perlahan-lahan keluar dari gua. Tanpa diduga seekor beruang buta dewasa kebetulan lewat. Sesama predator, tentu saja tidak akan melepaskan anak saingannya. Beruang buta itu mengaum dan menerjang ke arah adik harimau. Adik harimau yang ketakutan terpaku di tempat. Di saat genting, akulah yang menyeret adik harimau ke dalam gua. Akhirnya ibu harimau kembali tepat waktu. Kami berdua pun berhasil selamat. Jika bukan karena tubuh harimauku, sebenarnya aku memiliki jiwa manusia. Mungkin di hutan yang penuh bahaya ini, aku sudah lama mati. Hal ini juga membuatku sangat ingin memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Saat waktu makan tiba, ibuku berbaring di depan kami. Dengan lembut membuka perutnya. Awalnya aku sangat menolak, tapi saat air susu ibu yang hangat mengalir ke dalam mulutku, aliran hangat langsung menyebar ke seluruh tubuhku. Aku merasa diriku bersemangat lagi. Jadi dalam hal makan, aku lebih bersemangat daripada adik harimau nakal di belakangku. Bersamaan dengan itu setelah beberapa bulan tumbuh, aku menemukan, diriku sepertinya sedikit berbeda dari harimau lain. Pertama nafsu makanku sangat besar. Selalu ada perasaan tidak pernah kenyang. Selanjutnya adalah bentuk tubuhku sendiri. Pertumbuhanku juga lebih cepat dari adik harimau yang lahir bersamaku. Di usia 5 bulan beratku sudah mencapai 40 kg. Sedangkan adik harimau hanya sekitar 20 kg lebih. Saat ini kami juga harus mulai berkenalan dengan daging. Saat aku pertama kali menyentuh daging babi hutan yang berbau amis darah. Di saat yang sama, aliran hangat yang lebih besar muncul di perutku. Kemudian perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuhku. Sepertinya makan daging bisa meningkatkan kekuatanku. 1 bulan kemudian, kami berusia setengah tahun. Saat ini ibu harimau mulai mengajari kami teknik berburu. Tiba-tiba tatapan ibu harimau menjadi sedikit dingin. Sepertinya dia menemukan mangsa. Di depan muncul sekawanan rusa tutul yang sedang mencari rumput. Setiap beberapa menit ada rusa tutul yang mengangkat kepala untuk mengamati sekitar. Aku diam-diam berbaring di samping menatap ibu harimau, sambil berburu sambil belajar pengalaman. Kami bertiga ibu dan anak berada di posisi melawan arah angin. Rusa tutul tidak bisa mencium bau kami. Ibu harimau menoleh dan memberi isyarat padaku dan adik harimau untuk tetap di tempat. Memanfaatkan keunggulan medan, dia sendiri merangkak maju ke arah kawanan rusa. Beberapa menit, jarak dengan rusa tutul pun berhasil diperpendek hingga kurang dari 100 meter. Kemudian saat kawanan rusa lengah, ibu harimau seperti kilat, dengan cepat keluar dari rerumputan rendah tempatnya bersembunyi, mengejarnya dengan kekuatan ledakan yang dahsyat, dan menggunakan keunggulan berat badannya untuk menjatuhkan rusa jantan itu. Mulut harimaunya dengan cepat menemukan posisi yang tepat untuk mencengkeram leher, membuat mangsanya mati. Seluruh proses berburu kurang dari 30 detik. Ibu harimau menyeret rusa jantan itu ke hadapanku dan adik harimau. Hanya menjilat noda darah di sudut mulutnya. Lalu mundur 2 langkah dan berbaring. Jelas sekali ini adalah isyarat agar aku dan adik harimau makan terlebih dahulu. Tapi adik harimau belum terbiasa makan daging yang berbau amis darah ini. Saat dia hendak merengek untuk menyusu, justru ditepis oleh ibu harimau dengan satu tamparan serius. Adik harimau berjalan pergi sambil merintih. Ekspresinya sangat menyedihkan. Sementara aku saat ini sudah makan dengan lahap. Selesai memakan bagianku, masih terasa sedikit lapar. Aku memberanikan diri berjalan ke arah sisa makanan. Melihat itu induk harimau hanya mengaum pelan. Lalu dia memalingkan kepalanya, mendapat persetujuan diam-diam dari induk harimau. Aku memakan seluruh bagian bawah tubuh rusa jantan itu. Pada saat yang sama, aliran hangat yang lebih besar muncul dari perutku. Saat ini aku masih belum tahu aliran hangat ini apa. Hanya saja setiap kali mengalir ke seluruh tubuh, aku merasa seluruh tubuhku punya tenaga yang tak ada habisnya. Beberapa hari berikutnya, induk harimau berada di depan tempat terbuka di sarang kami, melatih kami berdua dengan cara bertarung. Melalui cara ini, dia melatih dan mengajarkan teknik berburu serta pertahanan diri. Hari-hari berlalu dengan santai, namun juga penuh keseriusan. Sampai suatu hari, dalam perjalanan pulang berburu kami bertiga, terdengar auman harimau yang dalam dan menakutkan, menyebar di dalam hutan. Ini adalah seekor harimau jantan asing. Raut wajah induk harimau langsung menjadi tegang. Dengan beberapa lompatan dia sampai di tempat tinggi untuk mengamati, sekaligus memeriksa keadaan sekitar. Sedangkan adik harimau masih diam di tempat. Tubuhnya sudah gemetar ketakutan. Sejak kemunculan harimau jantan asing itu, malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak.
Pertama kalinya merasakan ancaman besar dari dunia luar. Induk harimau demi keselamatan kami kedua anaknya mulai berpatroli di wilayahnya yang seluas beberapa ratus kilometer. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Selama beberapa hari berturut-turut, induk harimau tidak membiarkan kami berdua ikut berburu dengannya. Sementara itu setelah beberapa hari berpatroli di wilayahnya, dia tidak lagi mendengar dan melihat jejak harimau jantan asing itu. Ini membuat induk harimau benar-benar lega. Dia kembali mengajak kami pergi berburu. Hingga suatu hari, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Di tengah perjalanan berburu, kami bertemu dengan seekor beruang jantan yang beratnya diperkirakan lebih dari 300 kg. Hanya saja, sudah dimakan, hanya tersisa tengkorak dan kerangkanya. Di samping bangkai beruang jantan, jejak cakar harimau besar yang terlihat jelas. Membuktikan kekuatan harimau asing ini, induk harimau maju untuk memeriksa dengan gugup. Bahkan jika dia ingin memburu beruang jantan besar ini, dia pasti akan terluka parah. Tapi setelah diperiksa, tidak ditemukan jejak harimau asing itu terluka di sekitarnya. Hatiku terasa dingin. Jika kami bertiga bertemu harimau asing ini, kami mungkin tidak akan selamat dari cengkeramannya. Demi keamanan, induk harimau tidak punya pilihan lain. Membawa kami menuju hutan pegunungan yang asing. Mungkin karena tekanan dari harimau asing itu, induk harimau mendesak kami berdua untuk terus berjalan. Tapi apa yang paling ditakuti justru datang. Suara auman harimau yang keras terdengar di hutan. Induk harimau tidak berani menunda. Samar-samar, tekanan besar menghimpit hatinya. Induk harimau yakin ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang. Dan sangat mungkin, itu adalah harimau perkasa yang belum pernah kami temui sebelumnya. Sekarang yang bisa kami lakukan, adalah berusaha sebisa mungkin dari harimau perkasa asing ini. Menjaga jarak yang cukup jauh. Begitulah kami bertiga, berlari tanpa henti selama 2 jam. Tepat saat kami keluar dari semak lebat dan tiba di tempat terbuka, induk harimau bereaksi lebih dulu. Melompat tiba-tiba sejauh 2-3 meter, menghalangi di depan kami, sambil mengeluarkan auman yang sangat ganas. Terlihat di depan sekitar 200-300 meter, seekor harimau yang tampak perkasa. Harimau perkasa bertubuh kekar sudah menunggu di sana. Dilihat dari bentuk tubuh dan warna bulunya, ini adalah harimau yang baru saja dewasa. Harimau perkasa yang berada di puncak kekuatannya. Beratnya diperkirakan melebihi 270 kg. Meskipun, mama harimau jauh lebih besar dari harimau Siberia betina pada umumnya. Tapi di hadapan harimau jantan yang begitu besar, sama sekali tidak ada kesempatan untuk melindungi kedua anaknya. Dia harus melakukan sesuatu. Mama harimau mencoba mengempelan, untuk melihat apakah bisa menakuti lawannya. Namun menghadapi peringatan mama harimau, harimau jantan di seberangnya tidak hanya tidak berniat mundur, malah dengan tenang dan sedikit santai, melangkah mendekati mama harimau. Sepertinya dia berencana untuk berkomunikasi dulu dengan mama harimau. Satu betina dan satu jantan. Kedua harimau dewasa itu saling berhadapan. Suasana di tempat itu menjadi sangat tegang. Aku bersembunyi di semak-semak, selalu memperhatikan situasi di sana, memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Namun detik berikutnya, harimau jantan itu tiba-tiba menerkam mama harimau. Mama harimau tidak takut sama sekali, dan langsung menyambutnya. Pertarungan hanya berlangsung sesaat. Mama harimau dimanfaatkan kesempatannya oleh harimau jantan. Kekuatan ledakannya yang besar membuatnya langsung kehilangan keseimbangan. Terjatuh ke tanah. Asal dia bergerak sedikit saja, taring harimau jantan yang tajam dan panjang akan langsung menggigit putus lehernya. Tepat saat aku bersiap membawa adik harimau untuk melarikan diri terakhir kalinya, di hutan yang tidak jauh, tiba-tiba terdengar auman yang penuh amarah. Ini adalah suara harimau jantan lain. Tapi bagi mama harimau, saat ini terdengar sangat berharga. Diiringi suara lari kencang, seekor harimau Siberia dengan ukuran tubuh yang luar biasa muncul. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura ganas. Dia lebih dari harimau jantan yang mengalahkan mama harimau. Lebih kuat, ganas, dan dominan. Seluruh tubuhnya saat ini memancarkan niat membunuh yang tak tertahankan. Ini papa harimau. Papa harimau saat ini sangat marah. Menghadapi pembunuh yang menyakiti istri dan anaknya. Bagaimana ini bisa ditahan? Detik berikutnya mata ayah harimau sedikit menyipit. Tubuh harimau yang besar itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Seperti kilat menyambar ke arah harimau jantan asing itu. Melihat 2 ekor binatang buas bertarung hidup dan mati. Saat inilah aku baru merasakannya secara langsung. Kengerian seekor harimau jantan dewasa. Saling serang menyerang, kedua belah pihak saling melukai. Tetapi ayah harimau mengandalkan berat badan dan pengalamannya. Secara bertahap mulai unggul. Terlihat satu mata harimau asing itu dicakar buta oleh ayah harimau. Dan tepat saat kedua belah pihak akan bertarung lagi, harimau asing itu tiba-tiba mengubah arah. Menerkam ke arahku dan ibu harimau. Satu cakaran menghempaskanku. Kemudian ia melarikan diri. Aku hanya merasa seluruh tubuhku seakan mau hancur. Tak ada yang menyangka harimau ini akan memilih untuk kabur. Di sisi lain,
Ayah harimau berlari dengan langkah berat. Matanya menatapku sekilas. Terlihat kilatan kelembutan yang sulit ditahan di matanya. Ekspresinya juga tampak sedikit menyalahkan diri sendiri. Jika dia bisa langsung membunuh harimau licik itu, anaknya tidak akan menderita bencana tak terduga ini. Pertarungan ini juga membuatnya terluka cukup parah. Tapi untungnya tidak ada luka yang fatal. Bisa pulih setelah beberapa hari istirahat. Entah sudah berapa lama, aku terbangun dari pingsanku. Aku hanya merasa seluruh tubuhku diselimuti oleh aliran hangat. Luka-lukaku juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Tapi dibandingkan denganku, kondisi ibu harimau lebih parah. Bagi hewan, menghadapi situasi luka parah seperti ini, sepertinya hanya bisa pasrah pada takdir. Ibu harimau sepertinya juga menyadarinya, bahwa hidupnya akan segera berakhir. Aku mencoba menggerakkan energi misterius di dalam tubuhku, ingin membagikannya kepada ibu harimau. Tapi ternyata itu sama sekali tidak bisa kukendalikan. Ku mengangkat kepala dan melihat lingkungan hutan di sekitarku. Aku tiba-tiba kepikiran sebuah cara. Mungkin di hutan bisa ditemukan beberapa obat untuk luka dalam. Lagi pula sebagian besar obat yang bisa digunakan manusia. Hewan sebenarnya juga bisa memakainya. Saat ini tepat awal musim panas. Juga merupakan waktu dengan iklim dan curah hujan yang paling sesuai dalam setahun. Jadi, banyak tanaman herbal juga akan tumbuh dan bertunas pada saat ini.